Sobat Balimed, apa kabar? Tentunya kami harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini kami dari Balimed akan mengadakan edukasi kesehatan mengenai obesitas, yaitu bersama senior kami, pakar kami, yaitu Profesor Dr. Ketut Swastika, spesialis dalam, konsultan endokrin dan finasin. Apa kabar, Prof? Baik Prof ya. Oke, tentunya Prof pasti selalu fit ya. Apalagi Prof tentunya sudah selalu melakukan pola hidup sehat ya, sesuai dengan bidangnya tentunya ya Prof ya. Baik Prof, untuk memsingkat waktu saya akan menanyakan nih. Kita mengenal umumnya di masyarakat ya Dok ya, khususnya mungkin bagi teman-teman kita yang sangat susah mengelola pola hidup sehat karena stres pekerjaan mungkin ya Dok ya, Prof ya. Jadi dia mengalami obesitas, Prof. Mau ditanyakan Prof, berapa sih ukuran untuk berat badan yang dikatakan obesitas, Prof? Iya, baik. Sobat Balimed yang saya cintai tentunya, selamat bertemu, senang sekali pada kesempatan yang baik ini kita berbincang-bincang tentang obesitas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu tentang bagaimana, apakah orang itu obesitas atau tidak. Jadi caranya sebenarnya mudah sekali. Jadi sobat-sobat, bahwa yang pertama kita bisa mengukur apa yang disebut dengan indeks massa tubuh. Di dalam bahasa Inggrisnya Body Mass Index, jadi BMI, atau bahasa Indonesianya IMT. Nah, IMT yang pertama tentukan dulu. Jadi caranya cukup mudah. Jadi menghitung IMT dengan cara berat badan dalam kilo ya, dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter persegi ya. Nanti kan ada hasilnya. Nah, hasilnya kalau antara 18,5 sampai 22,9 itu adalah normal yang ideal. Jadi ada ukurannya ya, Prof ya, ada standarnya. Nah, kalau di bawah 18,5 itu disebut kurus. Ya. Nah, antara 23, jadi di atas 22,9, jadi 23 sampai 24,9 itu disebut kelebihan berat badan. Itu jadi, yang namanya obesitas belum ya? Jadi masih kelebihan berat badan, jadi overweight, belum tentu obesitas gitu belum. Ya? Nah, obesitas kalau lebih 25 ke atas, jadi IMT 25 ke atas kita sebut obesitas. Jadi obesitas sudah kegemukan ya. Nah, tetapi sekarang definisi kegemukan itu tidak hanya cukup indeks massa tubuh saja. Jadi harus ada kriteria yang lain tambahannya. Jadi tambahannya yaitu dengan mengukur, salah satu diantaranya adalah lingkar perut. Nah, jadi bentuk fisik juga pengaruh ya? Iya, karena apa? Karena pada prinsipnya obesitas itu adalah kelebihan lemak tubuh. Nah, orang yang IMT-nya tinggi belum tentu lemaknya banyak. Oh, begitu ya? Ya, binaragawan yang berat badannya tinggi tetapi lemaknya dikit, itu ototnya juga pinggangnya juga kecil. Nah, itu tidak termasuk obesitas. Jadi oleh karena demikian harus dikombinasi dengan lingkar perut. Kalau lingkar perut laki-laki lebih dari 90 atau wanita lebih dari 80, maka dikombinasi dengan IMT di atas 25, nah itu disebut dengan obesitas. Baik, Prof. Iya, saya kira itu sederhana. Kalau kita praktek sehari-hari di rumah bisa dipakai ukuran itu. Baik, Prof. Nah, tadi kan Prof udah mengatakan bahwa jumlah IMT ya, Prof ya, itu kira-kira untuk mengukur berat badan
saran dan kita tidak bisa dong sendirian. Berarti itu harus Bisa ngitung sendiri. Bisa ya, Prof? Bisa. Ya, oke. Jadi berat badan kan timbangan biasa. Timbangan biasa bisa Timbangan dipakai, biasa Prof, ya? ya, Oke. timbangan Oh. kira-kira. Terus tinggi badan kan Oke. bisa pakai meteran. Langsung ya. Ya, Oke, nanti baik. berat badan dibagi lagi sekali, tinggi badan dalam meter ya, kuadrat Oke, dikuadratkan. Nah, itu dapat dah. Ada teorinya Ada. itu juga, Prof. Nah, ada Ya, IMT, tinggal hitungannya. ngitung aja, hitung Tinggal biasa ngitung aja. Ya. Baik, Prof. Oke, Prof. Lanjut, saya mau tanya Ya. nih, bagaimana sih caranya mencegah obesitas, Prof? Iya. Ya. Saya kira mungkin sebelum bicara mencegah, Baik. saya kira masalah apakah memang sudah menjadi masalah itu penting ya. Oke. Jadi saya kira obesitas zaman sekarang ini itu sudah menjadi masalah kesehatan. Betul sekali. Jadi obesitas sendiri sekarang sudah dianggap sebagai suatu penyakit. Karena apa? Karena dia memberikan dampak yang luas terhadap kesehatan. Berbahaya ya, Prof. Bahaya. Ya. Jadi sebenarnya masalahnya sudah seberapa besar. Jadi boleh dikatakan kalau di Indonesia antara pada orang dewasa 1 dari 3 sampai 5 orang itu obes. Jadi antara mungkin 20 sampai 30% itu obesitas pada orang dewasa. Pada orang dewasa. Jadi udah masalah besar bagi kesehatan. Jadi, gitu. Karena apa? Karena nanti beberapa penyakit mungkin iya, ya, Prof, ya, nanti akan menjadi ditimbulkan. resiko, ya betul sekali. Itu akan menjadi resiko berbagai macam penyakit. Jadi awal dari berbagai macam penyakit metabolik dan penyakit jantung, pembuluh darah itu sekali. dia sumbernya dari kegemukan. Dan itu karena banyak lemak ya, Prof. Iya, banyak lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita menambah lagi berbicara masalah risikonya cukup banyak. Jadi baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek psikologis juga banyak. betul. Ya, orang gemuk kan tidak enak. Ya, benar. Tidak enak Dibully dilihat, ya, Prof, ya. dibully dan sebagainya. Betul, nggak Ya. boleh bullying, tapi kita Belum, nggak bisa ya. jaga diri dengan mengatur pola makan seperti Iya, itu kan, Prof, betul ya. sekali. Iya. Apalagi kalau kita berbicara dengan faktor risiko kegemukannya, risiko yang diakibatkan oleh kegemukan. Jadi kegemukan sendiri sudah dianggap sakit karena menimbulkan misalnya sesak waktu tidur ya, sleep apnea misalnya. Kemudian juga dia langsung merusak sendinya menjadi rusak misalnya. Iya. Kemudian juga dia aktivitas sehari-hari kalau terlalu gemuk juga akan menjadi beban. Jadi, nah itu yang langsung, yang tidak langsung di kemudian hari dia bisa menyebabkan diabetes. Diabetes jalan. Iya, risiko diabetes, risiko sakit jantung, stroke, risiko kanker. Berbahaya sekali ya, Prof, ya. Wih, ada Obesitas pasti, itu, Prof. iya, betul Jadi sekali. penyakit-penyakit kronis yang ditimbulkan. Sakit kronis banyak sekali yang berasal dari kegemukan atau obesitas ini. Jadi oleh karena demikian memang menjadi fokus, jadi concern buat kita semua bahwa bagaimana bagaimana cara mencegah obesitas, gitu ya. sekali, Prof. Jadi, nah sebenarnya mencegah obesitas secara teoritis Betul, Prof. teoritis itu cukup mudah. Cuman memang karena obesitas itu juga tidak saja masalah makan, tetapi juga ada kelainan genetik biasanya. Jadi memang tidak selalu mudah untuk dicegah. Tetapi bagaimanapun prinsip dasarnya kan relatif mudah. Mudahnya seperti apa? Mudahnya adalah sebenarnya pola hidup, memperbaiki pola hidup sehat ya, Prof. Kalau sudah ada genetik dari orang tua, maka sebenarnya kalau dari muda kita bisa berperilaku hidup sehat. Betul, meningkatkan kesadaran hidup sehat seperti itu ya, Prof. Maka obesitas itu bisa dicegah. Caranya apa? Pola hidup, namanya pola hidup. Yang prinsip itu ada 2. Jadi mengatur makan, pola makan dan pola gerak. Jadi aktivitas fisik atau olahraga. Jadi kalau kita bisa mengatur makanan tidak berlebihan, kemudian kita melakukan berolahraga yang sehat, paling tidak 3 kali seminggu misalnya,
maka sebenarnya obesitas itu bisa dicegah, betul, bisa dihindari. Ya, betul sekali ya Prof ya. Baik Prof, kemudian selanjutnya, nah ini untuk yang penderita obesitas terutama yang sudah mengidap obesitas Prof. Bagaimana sih cara pengobatan untuk penderita obesitas loh, untuk teman-teman yang mungkin terlanjur udah terkena obesitas begitu Prof? Iya. Baik. Obesitas itu memang kembali lagi pola hidup tetap harus dilakukan dengan baik. Jadi mulai kalau sudah lewat yang sudah obesitas, memang kalori harus dikurangi, terutama yang berasal dari karbohidrat. Ya, jadi kalori harus dikurangi, gerak badan. Memang memilih gerak badan ini juga tidak mudah. Jadi pilih yang tidak menambah berat badan, beban berat badan. Jadi tidak boleh lari gitu misalnya, tapi pilih yang mengurangi beban tubuh, misalnya seperti berenang, naik sepeda, itu boleh, itu lebih bagus. Jadi mengurangi juga beban sendi. Nah, memang kalau tidak sudah melakukan pola hidup yang baik, berat badannya belum turun dengan baik, jadi sesuai dengan targetnya, maka kita memang ada beberapa obat-obatan yang ada. Jadi mungkin kami tidak menyampaikan di sini, nanti pilihan sangat tergantung daripada individu. Bahkan bagi mereka-mereka yang obesnya besar sekali, morbid namanya, indeks massa tubuhnya di atas 40 tinggi atau tinggi sekali, atau dia sudah menderita macam-macam sakit jantung, obesnya besar, itu salah satu diantaranya bisa operasi lambung dia namanya. Jadi dengan operasi bisa mengobati obesitas, bisa lebih menurunkan berat badan lebih banyak. Karena itu sudah terlanjur tinggi berat badannya, Prof. Oh ya, Prof, mohon maaf. Lagi satu aja ya pertanyaan. Saya banyak dengar katanya kalau orang lagi stres begitu, Dok. Dia itu sangat susah mengatur makan, terutama karena ditimbulkan lapar gitu katanya. Jadi itu susah dikendalikan. Apa benar seperti itu? Ada memang. Ya tergantung sih. Tiap orang bisa berbeda-beda. Banyak juga orang kalau stres larinya makan. Betul sekali ya. Tapi ada juga orang stres nggak makan-makan. Benar. Tapi banyak juga ya betul itu stresnya hanya lari makan misalnya. Jadi saya kira prinsip dasar memang ya kalau stres sendiri secara langsung sih tidak menyebabkan kegemukan, jadi sisi hal yang berbeda ya. Jadi kembali lagi memang apapun yang kita alami sebenarnya pola hidup sehat itu akan banyak menyelamatkan, tidak hanya obesitas tetapi penyakit-penyakit metabolik yang lain termasuk diabetes. Ya itu bisa diperbaiki, dan juga hipertensi karena pola makan misalnya garam tidak berlebihan, makanan-makanan yang mengandung zat-zat seperti makanan yang sudah jadi itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap kesehatan, junk food dan sebagainya. Ya, jadi intinya harus real food ya, Prof. Kita belajar bisa sih masak di rumah paling bagus. Betul, kita bisa milih bahan yang sehat. Benar begitu sekali, ya. Baik Prof, mungkin cukup ya sampai di sini Sobat Balimed. Luar biasa sekali edukasi pada saat ini bersama Profesor Dr. Ketut Swastike, spesialis dalam, konsultan endokrin, Nasim. Semoga bermanfaat dari semua yang dibahas oleh pakar kami. Untuk info lebih lanjut mungkin Sobat Balimed bisa berkonsultasi bersama beliau ya, tentunya di Rumah Sakit Balimed. Demikian edukasi kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, semoga Sobat Balimed sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.